Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada zaman dahulu ada seorang istri solihah. Beliau tidak memulai semua ucapannya dan semua pekerjaannya tanpa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Namun sangat disayangkan, beliau itu mempunyai seorang suami munafik yang otomatis suaminya tersebut sangat merasa jengkel dan terganggu dengan kebiasaan istrinya selalu membaca basmalah dan basmalah, sehingga dia merencanakan untuk mempermalukan istrinya, dan istrinya kapok tidak lagi membaca bismillah. Sehingga pada suatu saat suaminya sebelum berangkat bekerja, dia bilang pada istrinya, "Mah, abang nih tip uang punya sahabat abang, simpanlah baik-baik. Suatu saat abang akan memintanya lagi." Istrinya menjawab, "Iya bang, akan saya perhatikan." Maka istrinya mengambil uang tersebut sambil membaca basmalah dan menyimpan uang tersebut di dalam laci sambil membaca basmalah. Kemudian lacinya dikunci dan suaminya memperhatikan gerak-gerik istrinya. Kemudian suaminya berangkat. Padahal tanpa sepengetahuan istrinya tersebut, suaminya kembali ke rumah dan mengambil kantong uang yang ada di dalam laci, kemudian dibuang ke dalam sumur. Setelah itu berangkat lagi bekerja. Tidak lama kemudian suaminya kembali dan menagih uang tersebut kepada istrinya. "Mah, mana uang yang tadi sahabat abang menagihnya?" Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk mengambil uang tersebut yang ada di dalam sumur dan dikembalikan ke tempatnya. Sehingga begitu istrinya mengambil kantong uang yang ada di dalam laci, maka uangnya langsung beliau dapatkan. Jangankan basah, jangankan kotor, basah pun tidak. Kemudian uang tersebut diberikan kepada suaminya, maka suaminya sangat terheran-heran, tercengang keheranan atas kejadian tersebut. Sebab kejadian tersebut, maka suaminya bertobat atas kemunafikannya. Itu diantara barokah khosiyah Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu cerita lagi. Di zaman dahulu ada sebahagian ulama solihin yang mempunyai penyakit yang teramat sangat parah. Saking parahnya penyakit tersebut sehingga dokter-dokter, tabib-tabib semuanya tidak mampu untuk mengobatinya. Semua obat telah dicoba, semua dokter telah didatangi, namun penyakit tersebut tidak kunjung sembuh. Kemudian ulama tersebut berpikir-pikir, memikir-mikir tentang kehebatan Bismillahirrahmanirrahim, dan akhirnya beliau mendawamkan membaca Bismillahirrahmanirrahim tanpa memakai hitungan tertentu, sehingga dia terus membaca Bismillahirrahmanirrahim yang akhirnya lupa akan semua penyakitnya. Otomatis setelah kita lupa akan semua penyakit itu sembuh. Penyakit itu sembuh, penyakit itu mabur, pergi dari dirinya tanpa dia sadari. Itu diantara barokah, khasiat, keistimewaan, keagungan
Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maka kita jangan lupa awali semua ucapan kita, awali semua pekerjaan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga uraian yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.